Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu aduwwum mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat seiman seagama, uraian berikutnya yang akan kami bahas yaitu mazhab. Mazhab ini pendapat imam tentang agama Islam. Ketika Islam kita bermazhab, di mana kitab imam tersebut yang dijadikan petunjuk dan cahaya dalam menjalankan agama. Ada 4 mazhab yang terkenal di Indonesia yang dijalankan mazhabnya, kitabnya, yaitu Imam Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Mazhab yang paling banyak yaitu mazhab Imam Syafi'i yang dibawa oleh NU atau Nahdlatul Ulama. Jadi kitab Imam Syafi'i ini yang dijadikan cahaya dalam menjalankan agama. Sebelum saya mengkaji ayat, saya kaji secara ilmiah. Ilmiah ini ilmu dunia. Ini aturan yang berlaku di internasional, di kampus-kampus. Ilmu ini diterima oleh internasional, bukan hanya umat Islam. Untuk satu urusan, untuk satu instansi, untuk satu lembaga, untuk satu wilayah, hanya boleh ada satu pemimpin. Aturan ini dijalani, digunakan di semua negara. Dan pemimpin itu dipilih. Yang memilihnya pun bukan sembarangan, tapi orang yang punya kewenangan. Saya contoh Kapolri. Kapolri dipilih oleh presiden. Jadi yang punya kewenangan memilih Kapolri presiden, bukan anggota DPR, MPR, atau bukan masyarakat. Kapolri dipilih. Nah, apabila Kapolri telah dipilih oleh presiden, ada ada anggota Polri, 3 orang ingin maju menjadi Kapolri. Kapolri yang pertama ini wajib menolak atau menahan mereka agar mereka tidak mencalonkan diri menjadi Kapolri atau tidak maju menjadi Kapolri. Nah, kalau Kapolri ini menahan atau menolak, yang 3 maksa, mereka harus makan, harus membunuh Kapolri yang ada. Harus saling menggulingkan, saling menjatuhkan. Tapi kalau Kapolri ini menerima, oke, kalian boleh maju jadi Kapolri, kita jadi ada 4 Kapolri untuk satu lembaga Polri, ada 4 Kapolri. Mau jadi apa lembaga? Bahkan bisa kita garis bawahi, 4-4-nya pun orang Sinting semua. Kalau 4-4-nya diperbolehkan menjadi Kapolri. Jadi kembali kepada aturan ilmiah ini, satu urusannya ada satu pemimpin. Dan agama Allah ini hanya satu, Islam. Dan Allah tidak pernah mengganti imamnya. Dari dahulu sampai detik ini, imam agama Allah itu kitab Allah sendiri. Dari Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sampai detik ini imam agama Allah itu Al-Quran. Siapapun orangnya, kalau tidak mencairkan hukum-hukum Al-Quran, tidak boleh diikuti, haram untuk ditaati. Adapun Nabi dijadikan imam, Nabi mencairkan hukum-hukum Allah. Jadi ibaratkan raga dengan ruh. Karena hukum-hukum agama ini tidak mungkin dijalankan tanpa ada orang yang
memberikan contoh sebagai perumpamaan untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi kembali kepada mazhab, Allah tidak pernah menetapkan mereka sebagai imam dalam agamanya. Jadi ini sesuatu yang diada-adakan oleh manusia. Dan Al-Baqarah ayat 79, innal ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi bisa manang qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Mereka berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Celakalah karena tulisan tangan mereka dan celakalah apa yang telah mereka perbuat. Jadi perlu umat ketahui bahwa para nabi satupun dari zaman Jabur, Taurat, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, satupun tidak ada yang menyalin kitab. Bahkan pedoman hadis pun yang kita gunakan bukan nabi yang menulis hadis itu, tapi para ahli kitab. Jadi konsekuensinya hadis butuh Al-Quran, Al-Quran milik Allah, Allah nggak butuh manusia. Makanya Al-Quran ini imam yang memimpin semua dalil, semua anak kitab. Tapi apa yang diperbuat oleh 4 imam ini? Mereka menyalin kitab dengan tangan mereka sendiri, umat diarahkan kepada kitab mereka. Ini yang menyebabkan agama jauh keluar dari aturan. Bahkan para ahli kitab ini sendiri kayak seperti Muhammadiyah, ada. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada karangan kitabnya, fikih Kiai Haji Ahmad Dahlan, generasi Salih. Jadi seolah-olah kitab itu sudah sempurna mencairkan syariat Islam, padahal mereka hanya beriman sebagian kecil, ingkar sebagian besarnya. Jadi mazhab ini tidak sejalan dengan Al-Quran. Agama Allah tidak bermazhab. Agama Allah, agama tauhid. Mazhabnya, imamnya Nabi Muhammad. Kitabnya Al-Quran. Adapun ibadah cairkan hukum-hukum Al-Quran. Itu Islam yang benar. Jadi mazhab ini saya ungkap ternyata orang-orang kafir ahli kitab yang memecah belah agama Allah. Nah, kita kaji lagi kepada ilmiah. Apabila dalam ilmu ilmiah, dalam instansi ada perbedaan pendapat, kita bermusyawarah untuk mufakat. Dan hanya satu pendapat yang harus kita ambil. Nah, kalau keempat-empatnya atau peserta musyawarah turun kasih pendapat atau diikut ini orang keras kepala semua. Jadi dari ilmiah pun sudah tidak dibenarkan mazhab secara ilmiah, dan ini ilmu nyata diterima oleh internasional. Jadi di tangan Anda Islam bermazhab, bergolongan. Siapa yang membenarkan Anda berbuat seperti itu? Jadi umat ditipu oleh Anda semua. Bahkan Al-Maidah ayat 68, Qul ya ahlal kitabil lastum ala sayin hatta tuqimut Taurat wal inzila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Wala yajidana katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika. Tugyana wa kufra fala tasal qaumil kafirin. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum kamu tegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran.
Jadi kalau kita beragama tidak menegakkan syariat Allah, tidak memandang kita beragama. Dan Islam saat ini seperti ini, sama sekali tidak tegak. Sama sekali tidak tegak syariat Islam. Bahkan risalah yang tidak ada diada-adakan, risalah Allah dibuang oleh mereka. Termasuk hukum cambuk wajib dijalankan. Makanya menyembah Allah mentaati firman Allah. Menyembah Allah menjalankan hukum Allah. Itu menjalankan agama yang benar. Jadi intinya agama Islam di tangan kalian, di tangan Anda semua para pemimpin Islam, Habib, PBNU, Muhammadiyah, berantakan. Bahkan kegagalan agama ini sudah mengarah kepada hancurnya dan akhlak dan moral bangsa. Ini yang menyebabkan negara korup. Jadi agama Allah kepada kaum muslim dan muslimat, agama Allah hanya agama tauhid. Menegakkan iman dan ketakwaan, menjalankan agama, mencairkan hukum-hukum Allah. Itulah agama Islam yang benar. Jadi 4 imam ini ternyata mereka orang-orang kafir ahli kitab yang menyalin kitab Allah. Umat diseru kepada kitab yang mereka salin. Ini yang menyebabkan agama Islam pecah belah di tangan mereka. Jadi ini penjelasan mazhab. Untuk berikutnya Islam golongan. Mungkin hanya itu dapat sampaikan untuk mazhab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.